Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Jalan-jalan ke kota Banjar, berkunjung ke rumah bunda. Janganlah hijrah karena pacar, tapi hijrahlah karena ridhonya. Wahai pemuda-pemudi harapan bangsa, harapan orang tua dan harapan Ibu Pertiwi, mulai saat ini, mulai detik ini, tingkatkan amal soleh kita dan berhijrahlah ke jalan kebenaran agar selamat dari siksanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak nih jawab salamnya. Jalan-jalan ke kota Salatiga. Pulangnya jangan lupa belanja. Kalau Anda menjawab salam saya, insya Allah masuk surga. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Arif selaku guru pendidikan agama Islam dan para hadirin yang saya sayangi. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat the King of this world, the King of the hereafter, and the Creator in the universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqaulina alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi yang kaya akan ilmu, yang patut kita guguh dan kita tiru, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku rahimakumullah, serta para penonton dimanapun Anda berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka mensyukuri nikmat ilahi, memfungsikan otak, tangan, dan juga kaki, berdirinya saya di sini bukan untuk menggurui, melainkan bertolabul ilmi dan juga menyampaikan pesan khususnya kepada diri sendiri. Syukur-syukur berkenan di hati para hadirin. Selama 23 tahun Rasul berjuang menegakkan risalah Islam. Banyak sekali tantangan-rintangan yang telah beliau lewati, berupa cacian, makian, siksaan, pemboikotan, bahkan rencana pembunuhan. Tetapi Rasulullah tidak bergeming patah semangat. Beliau tetap istiqomah menegakkan ajaran Islam di bumi ini. Salah satu perjuangan Rasulullah yang sangat luar biasanya dalam menegakkan risalah Islam yakni mengangkat kembali derajat kaum wanita yang tertindas bahkan teraniaya, dan kelahiran wanita itu sendiri dianggap aib oleh keluarganya. Namun ironisnya saudara, Rasul yang berjuang dengan luar biasa memberi mahkota pada kaum wanita, tetapi wanita itu sendiri pada fase akhir zaman ini menyengaja melepaskan mahkota kemuliaannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat mulia ini, perkenalkan saya Adiba Az-Zahra akan menyampaikan maudhu hasanah yang berjudul Mahkota Wanita Akhir Zaman. Para hadirin rahimakumullah,
Peran wanita menjadi salah satu faktor baiknya peradaban dan menjadi aspek penting dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita merupakan makhluk istimewa yang dikodratkan oleh Sang Khalik sebagai perantara lahirnya manusia di bumi ini. Dan wanita pun sangat dimuliakan dalam Islam. Sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, diskriminasi kaum wanita mulai dihilangkan di dunia. Beliau mengangkat kembali derajat wanita sesuai nilai-nilai syariat Islam. Derajat wanita dan pria dipandang sama oleh Allah, yang membedakannya adalah terletak pada ketakwaannya. Berdasarkan dalil firman Allah, surah Al-Ahzab ayat 35 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal musaddiqina wal musaddiqati was saimina was saimati wal hafizina فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Berdasarkan dalil tersebut, dapat dijelaskan bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama, dan yang membedakannya adalah tingkat amal soleh dan ketakwaannya. Saudara-saudariku yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pada akhir zaman ini banyak sekali ditemukannya wanita bertebaran tanpa membawa mahkota kemuliaannya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berjuang keras untuk memberikan mahkota mulia dan indah kepada kaum perempuan. Tetapi tindakan mereka dengan melepas mahkota kemuliaannya itu adalah tindakan yang tidak menghargai perjuangan Nabi dan sangat menghina perjuangan Nabi. Wahai teman-temanku, tahukah kalian apa itu mahkota kemuliaan wanita? Mahkota kemuliaan wanita adalah al-haya atau rasa malu. Pentingnya wanita memiliki rasa malu karena rasa malu akan membuahkan ifah atau kesucian diri sehingga ia bisa mengendalikan diri dari berbagai perbuatan buruk, dan ia pun disebut dapat menjaga kesucian dirinya. Dunia ini tidaklah kekurangan wanita cantik, tetapi kekurangan wanita yang memiliki rasa malu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, malu dan iman itu bergandengan bersama. Bila salah satunya diangkat, maka yang lain pun akan terangkat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Salah satu bukti nyata wanita melepas mahkota kemuliaannya adalah yang pertama, yakni maraknya pacaran. Sungguh ironis sekali, wahai teman-teman, perempuan rela menyerahkan harga dirinya duluan agar mendapatkan cinta dari sang pangeran belang. Di dalam ayat suci Al-Quran pun terdapat larangan untuk pacaran atau berbuat zina, yaitu di Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Bukti yang kedua, perempuan masa kini senang berdandan atau bertabaruj. Apa itu tabaruj?
yaitu senang menampakkan perhiasan kecantikannya, menampakkan wajah indahnya, demi memuaskan nafsu mata sang pangeran belang. Bukti yang ketiga, dengan maraknya wanita berpakaian namun masih dipandang telanjang oleh agama. Apa maksudnya? Maksudnya adalah pakaian yang ia kenakan menampilkan lekuk tubuhnya yang indah seperti memakai baju atau celana yang ketat sehingga area yang seharusnya ditutupi sempurna tetapi terlihat lekuk tubuhnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama, suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Yang kedua, para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal baunya itu dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wanita yang beriman adalah wanita yang memiliki sifat malu. Sifat malu tampak pada cara dia berbusana. Ia menggunakan busana takwa. Apa itu busana takwa, wahai teman-teman? Yaitu busana yang menutupi auratnya. Itulah busana takwa. Para ulama sepakat bahwa aurat seorang wanita di hadapan pria adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ibnu Katsir berkata, pada zaman jahiliyah dahulu, sebagian kaum wanitanya berjalan di tengah kaum lelaki dengan belahan dada tanpa penutup. Dan mungkin saja mereka juga memperlihatkan leher, rambut, dan telinga mereka. Maka Allah memerintahkan wanita muslimah agar menutupi bagian-bagian tersebut. Wahai saudariku, kata Ali bin Abi Thalib, orang yang menjadikan sifat malu sebagai pakaiannya, niscaya orang-orang tidak akan melihat aib dan celah pada dirinya. Baik teman-temanku semua, adab-adab wanita beriman diantaranya yaitu: yang pertama, menundukkan pandangan pada yang bukan mahramnya. Yang kedua, tidak berjabat tangan dengan lelaki ajnabi. Yang ketiga, tidak berkhalwat atau berduaan dengan lawan jenis tanpa adanya kepentingan. Yang selanjutnya, yang keempat, hindari pertemuan lama dan sering dengan lawan jenis, sebab pertemuan lama dan sering bisa menggoyahkan sifat malu. Yang kelima, pakailah pakaian yang menutup aurat dengan sempurna, bukan setengah-setengah. Dan yang keenam, jangan lupa untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Wahai saudariku muslimah, begitu jelaslah bahwa Islam tidak mengekang wanita. Wanita bisa terlibat dalam kehidupan sosial bermasyarakat, berpolitik, berusaha, berbisnis, dan berbagai aktivitas lainnya. Islam hanya memberi frame dengan adab dan etika, bukan membatasi. Jadilah muslimah yang cantik yang menjadikan malu sebagai mahkota kemuliaannya. Wahai muslimah, peliharalah rasa malu itu pada diri kita. Sungguh, rasa malu itu lebih berharga jika kau bandingkan dengan mahkota yang terbuat dari emas permata. Namun, untuk mendapatkannya, kau harus menelanjangi dirimu di depan publik. Na'udzubillah. Tak peduli saya di sini dan saudari di sana, tak peduli di lingkungan manapun kita berada, yang penting jagalah selalu mahkota harga diri kita sebagai wanita muslimah akhirul zaman.
Akhirul kalam, semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan dari perkataan dan perbuatan, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.